Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya terus berharap saudara-saudara yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat selalu, dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 3, ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah." Dalam bahasa Nias firman Tuhan berkata, "Fefu nomosa basojotomo, basa mazehi fefu hadia ia, baya ia lowalangi." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ilustrasi tentang ahli bangunan dengan ahli bangunan segala sesuatu diangkat oleh penulis kitab Ibrani untuk memberi perbandingan yang benar antara Yesus dengan Musa. Sebab pada masa penulisan kitab Ibrani ini, segelintir orang Yahudi meragukan kebesaran Yesus dengan menganggap Yesus lebih rendah daripada Musa. Karena Musa telah dikenal sebagai seorang tokoh besar, nabi yang telah menyampaikan hukum Taurat kepada umat Israel. Sehingga melalui ilustrasi perbandingan ahli bangunan dengan ahli bangunan segala sesuatu ini, penulis Ibrani hendak menegaskan bahwa Yesus lebih mulia dan lebih besar daripada Musa. Sebab Musa hanyalah manusia biasa, bagaikan seorang ahli bangunan. Sedangkan Yesus adalah Allah, bagaikan seorang ahli segala bangunan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali tanpa disadari di dunia ini, masing-masing orang menganggap dirinya lebih dari yang lain, lebih mampu dari yang lain, lebih berarti dari yang lain, lebih utama dari yang lain, dan istilah lebih-lebih yang lainnya. Dan bahkan kadangkala dalam titik tertentu ada orang yang merasa dirinya lebih daripada Tuhan. Misalnya saudara, ketika dalam situasi kemerosotan, keadaan memburuk, terjadi kegagalan, kenyataan tidak sesuai dengan harapan, dan doa tidak sesuai dengan permintaan, maka menganggap Tuhan tidak peduli dan tidak mengerti. Sehingga timbul kemarahan, sungut-sungut, dan keputusasaan kepada Tuhan. Sesungguhnya saudara, pada skala ini, seseorang sudah menempatkan dirinya seolah lebih daripada Tuhan. Demikian juga ketika dalam keberhasilan, kesuksesan, semua berjalan dengan lancar, apa yang dikehendaki akan tersedia. Maka menganggap bahwa karena kemampuan, karena kekuatan, dan karena kehebatannya lah membuat demikian adanya. Sehingga timbul keakuan atau keangkuhan dan kesombongan. Dan sesungguhnya saudara, pada skala ini juga, seseorang sudah mencuri kemuliaan Allah dan menganggap dirinya adalah kendali atas dirinya sendiri dan atas apa yang dilakukannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini di luar dari kendali Allah. Dapat saja Allah berkarya melalui sarana atau orang-orang yang dipercayainya dengan itu. Namun intelektual atau juru ahlinya adalah Allah itu sendiri. Karena itu tidak ada alasan untuk meragukan akan kuasa Tuhan, dan tidak ada alasan untuk menyombongkan diri di hadapannya. Manusia hanyalah alat di tangannya Tuhan, sedangkan pemegang kendali adalah Tuhan itu sendiri. Bagaikan suatu bangunan, manusia hanya mampu membangun, itu pun kalau dipercayakan oleh Tuhan sang pemilik. Sedangkan ahlinya atau juru ahlinya adalah Allah itu sendiri. Sehingga berhasil atau tidak, sukses atau tidak, mampu atau tidak mampu, kuncinya ada di tangan Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 36 berkata, "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Melalui renungan ini, menyadarkan setiap insan bahwa setiap kita hanyalah sekedar sebagai mandataris di hadapan Tuhan. Masing-masing bukan pemilik, bukan hakim,
dan bukan penentu. Tuhanlah pemilik, Tuhanlah pengendali, dan Tuhanlah hakim dan penentu atas segala sesuatu. Saat ini, hari ini, boleh saja dipercayakan dan diizinkan oleh Tuhan segala sesuatu kepada kita. Namun kemudian, besok atau lusa, Ia juga mampu dan berhak mengambilnya dan menyudahinya pula. Dan bahwa sebagai seorang mandataris, suatu waktu akan diminta pertanggungjawaban oleh Dia, Sang Pemberi mandat. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 14 berkata, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Bandingkan juga 2 Korintus 5 ayat 10. Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jalanilah hidup di dunia ini. Raihlah sebanyak-banyaknya, milikilah sepuas-puasnya, dan impikanlah setinggi langit. Rancangkanlah seluas dunia dan bentangkanlah selebar lautan. Namun ingat, andalkanlah Tuhan Yesus, Sang ahlinya segala sesuatu. Firman-Nya mengingatkan kita, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Fefunomusa basozo tomo basa mazehi fefu hadia ia baya ia lowalangi. Ibrani 3 ayat 4. Selamat menjadi mandataris Tuhan dan selamat beraktivitas bersama Tuhan sepanjang hari ini. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, dan kiranya Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya Pendeta Agustiar Laia. Ikuti juga tayangan kami yang lain pada channel YouTube atau Facebook Agustiar Laia. Salam Yahoo.